Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinia Fadila dengan NIM G701-20012 dari kelas A mata kuliah Kimia Medisinal jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Trisakti. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin mengenai hubungan struktur dari obat golongan antiinfeksi atau antibiotik, yang khususnya saya akan membahas tentang obat amoksisilin. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang antibiotik. Jadi antibiotik adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, terutama turunan senyawa dan struktur dari analog yang dibuat secara sintetik. Pada kadar rendah, antibiotik ini dapat menghambat proses penting dalam satu spesies ataupun lebih mikroorganisme. Antibiotik ini awalnya hanya bisa diperoleh dari hasil isolasi mikroorganisme, tetapi sekarang antibiotik itu bisa diperoleh dari tanaman tingkat tinggi maupun binatang. Salah satu contoh golongan obat dari antibiotik adalah penisilin. Penisilin ini adalah suatu kelompok antibiotik yang ditandai dengan adanya cincin beta-laktam, di mana mekanisme kerjanya ini dapat menghambat sintesis dinding sel, terutama dia pada proses transpeptidase pada sintesis peptidoglikan dinding sel. Jadi pada proses ini, penisilin ini memiliki struktur yang sama dengan D-alanil-D-alanin terminal pada peptidoglikan, sehingga enzim transpeptidasenya tadi akan bereaksi dengan penisilin. Hal ini dapat menyebabkan peptidoglikan yang dibentuknya tadi tidak sempurna dan akan melemahkan dinding sel pada bakteri. Hubungan struktur dari salah satu golongan obat antibiotik yaitu penisilin. Yang pertama, penisilin ini dia tahan terhadap asam karena dia memiliki gugus penarik elektron seperti fenoksi. Fenoksi ini akan berikatan pada rantai samping amino, yang dimana hal ini dapat mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat pada suasana asam, sehingga penisilin ini tahan terhadap asam. Dan yang kedua, penisilin ini tahan terhadap beta-laktamase karena dia ada gugus maruah atau bulk pada rantai samping amino yang dapat mempengaruhi pengikatan antara enzim beta-laktamase dengan cincin beta-laktam yang dimiliki oleh penisilin dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim ini kekurangan aktivitasnya. Ketiga, penisilin dengan spektrum luas itu karena dia memiliki gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai sampingnya. Hal ini dapat menyebabkan penembusan obat melalui pori pada saluran protein membran terluar dari bakteri gram negatif ini lebih besar. Dan yang terakhir, penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif itu karena dia memiliki gugus asidik terhadap rantai sampingnya seperti COH, SO3H, dan NHCO. Penisilin sendiri kita bisa melihat strukturnya dari sini, dan juga contoh obat dari golongan obat penisilin adalah antibiotik amoksisilin dengan memiliki rumus struktur seperti ini, mana amoksisilin ini merupakan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Amoksisilin merupakan antibiotik spektrum menengah, bakteriolitik, dan juga antibiotik beta-laktam golongan aminopenisilin yang digunakan untuk mengatasi bakteri gram positif maupun gram negatif. Amoksisilin sendiri biasanya digunakan karena dapat diabsorpsi dengan baik melalui pemberian per oral jika dibandingkan dengan sediaan antibiotik beta-laktam yang lainnya. Obat amoksisilin stabil dalam asam lambung, kemudian juga aktif melawan bakteri gram positif yang tidak menghasilkan beta-laktamase, kemudian juga aktif melawan bakteri gram negatif karena dia mampu menembus pori-pori di membran fosfolipid bakteri. Amoksisilin dilaporkan memiliki nilai-nilai pKa dari 2,4, 7,4, dan 9,6. Kemudian pada suhu 37 derajat Celcius memiliki kelarutan terendah yaitu pH 4-6. Sekitar 50-80% dosis amoksisilin akan diekskresikan melalui urin dalam bentuk yang tidak berubah. Ekskresinya ini dapat dihambat dengan pemberian probenesid untuk memperpanjang efek terapinya. Kemudian dikeluarkannya enzim penisilinase oleh bakteri dalam menyerang obat ini mengakibatkan inaktivasi plasmid sehingga obat ini tidak dapat kehilangan efek terapinya.
Bioavailabilitas dari amoksisilin ini sekitar 70-90% dan konsentrasi puncak plasmanya itu 1-2 jam setelah pemberian. Untuk biotransformasi dari amoksisilin sendiri, dia terjadi di hepar dengan waktu paruhnya kurang lebih 1 jam untuk orang dewasa, sedangkan untuk pada anak-anak akan lebih singkat. Amoksisilin dosis 250 mg dan 500 mg termasuk ke dalam BCS kelas 1, yang dimana artinya amoksisilin ini memiliki kelarutan dan permeabilitasnya yang tinggi. Hal ini menyebabkan kelarutannya akan lebih cepat, dimana bisa dalam waktu 20 menit sudah terdisolusi 100%. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.